belakangan saya sadar, beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu itu sifat saya. Selamat datang di Republik Komedi, tempat di mana kepala babi bisa lebih komunikatif daripada kepala PCO atau kepala kantor komunikasi presiden. Ya, saudara-saudara, sahabat semua, baru saja kita kehilangan satu lagi tokoh penting dari panggung sandiwara istana, Hasan Nasbi. Kepala PCO mengundurkan diri. Tapi jangan sedih dulu, bukan karena dia kurang kompeten, bukan juga karena tekanan rakyat, tapi karena katanya dia ingin menepi dan memberi ruang bagi yang lebih baik. Subhanallah, niatnya mulia sekali ya. Tapi kalau kita rewind sedikit ke belakang, pengunduran diri Hasan ini bukan kisah bijak ala tokoh wayang. Ini lebih mirip kisah tokoh figuran yang kelewat improvisasi dalam adegan yang serius. Masih ingat waktu kantor Tempo dikirimi kepala babi? Sebuah simbol ancaman yang menyeramkan. Lalu apa kata kepala komunikasi presiden? Ya udah, dimasak aja. Luar biasa. Ini bukan komunikasi yang strategis. Ini komunikasi sambal balado. Tentu saja, respon ini bikin heboh. Aktivis marah, wartawan berang, publik mengelus dada. Dan Presiden Prabowo akhirnya angkat suara. Ya, memang ada kekurangan dalam komunikasi kami. Itu tanggung jawab saya. Kurang lebih begitu redaksinya ya. Bahasa halus dari seorang jenderal. Barangkali kalau diterjemahkan ke bahasa rakyat jelata, udah gue omelin tuh orang. Makanya dia mundur sebelum gua pecat. Mungkin, barangkali begitu ya. Dan yang lebih menarik adalah Hasan sempat menyangkal pengunduran dirinya sambil bridging soal kirim tim belajar ke Australia. Tapi ternyata hari itu juga surat pengunduran dirinya ditandatangani. Kalau ini bukan panik, mungkin ini episode Damage Control The Hasan Chronicles. Hasan Nasbi akhirnya mundur dari jabatan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Setelah komentarnya soal teror kepala babi ke kantor Tempo bikin geger. Mungkin maksudnya mau satir, tapi satirnya gagal gitu. Dan ya, Presiden Prabowo tampak tak tinggal diam. Dengan nada tenang tapi makjeleb, ya ia bilang, emang ada kekurangan dalam komunikasi pemerintah, itu tanggung jawab saya. Luar biasa kan, ambil tanggung jawab dari kekurangan bawahan. Dan Hasan pun pamit, bukan karena dipecat, tapi karena sudah waktunya menepi. Alasannya begitu. Lalu apa hubungannya semua ini dengan drama ijazah Jokowi? Pemakzulan Gibran. Upaya tentu maksudnya ya, yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan TNI. Atau bahkan dengan Rocky Gerung yang makin sering nongol bersama para jenderal. Saksikan analisa kami yang mudah-mudahan ini lebih jujur. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau sahabat masih punya akal sehat. Mari kita simak videonya yang menjadi pernyataan dari seorang Hasan Nasbi. Jadi dia bikin video kurang lebih 4 menit. Semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Ya, ini dari rumahnya dibuat video gitu, karena hari terakhir. Hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan
aktivitas terakhir saya. Oh, ini sampai di perjalanannya Sudah pun pernah saya dibuat. sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Itu kalimatnya ya. Ambil keputusan menepi. Minta bantuan total politik ini buat ngerekam. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Bagus juga Jadi ini narasinya. bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintah. Pengamat politik. Ya. Pengamat politik sekaligus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pengamat politik sekaligus pemilik lembaga survei, ya, lembaga survei. Oke, kita tahu bersama banyak juga dari mulut Hasan Nasbi yang kontroversi. Di antaranya, saya yakin Anies gagal nyapres tempo hari itu ya. Kalau nyapres kurang lebih ngajak taruhan tuh. Saya kasih Alphard saya. Nggak tahu juga itu kelanjutannya gimana. Tapi oke lah, sekarang kita lihat bagaimana respon dari Pak Prabowo. Oh, ini kejadiannya. Ini kejadiannya ya. Yang ini dinilai apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para bebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak, gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam dosa juga. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya Tapi sikap saat itu Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa itu problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu benaran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes gitu. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan ya. Tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang gitu ya. Nah, responnya ya udah dimasak aja kan.